Matematika Universitas PGRI Pertambangan. Saya di sini ingin mewawancarai Bapak sedikit tentang keprofesionalan seorang guru. Nah, kalau boleh tahu nama bapaknya siapa dan dipanggil apa ya kalau di sini? Ya, terima kasih. Nama bapak saya Romo Bagus Penasir. Terus di Paris. Bapak kalau boleh tahu kelas apa dan ngajarnya siapa ya? Terus Udah ngajar berapa lama Pak? dari tahun 2023. Oh, sudah lama ya Pak, berarti sekitar 20 tahun lebih. Ya, betul. Jabatannya di sekolah apa Pak? Oh, yang lain ya, selain saya ini sebagai mahasiswa, terus koordinator bagi kegiatan-kegiatan OSIS, lalu kepala perpustakaan. Banyak sekali ya Pak tadi. Ya harus diterima ya. Oh iya, betul itu Pak. Jadi itu namanya suatu tindakan yang profesional ya Pak. Seorang guru itu tidak hanya misalnya kalau kita tidak hanya kita atau Inggris, tidak hanya semua yang berkaitan dengan pendidikan itu bisa. Oh iya, betul dan benar Pak. Selanjutnya, kalau menurut Bapak, bagaimana sih cara meningkatkan profesionalisme pada guru? Sebenarnya banyak hal itu yang harus dilakukan, baik yang memang diprogram oleh pemerintah, oleh dinas pendidikan, atau oleh lembaga-lembaga terkait. Di sisi lain kita juga sebenarnya harus dari diri kita sendiri. Bagaimanapun orang atau dari pemerintah, dari dinas melakukan kegiatan misalnya kerja workshop diri kita tanya saja niat kita dari dalam diri kita supaya kita punya kemampuan sosial pendidikan banyak hal sekali dari bangsa, dari belajar dari pengalaman, dari belajar dari anak kita, buku bangsa-bangsa. Sekali ya, berarti Pak, cara untuk meningkatkan profesionalisme pada guru. Kalau boleh tahu nih Pak, menurut Bapak, kompetensi apa sih yang harus dimiliki seorang guru dalam era globalisasi saat ini? Begitu bahwa dunia itu tidak mundur lagi, Iya, maju terus. Karena itu seorang guru itu harus betul istilahnya berjalan seiring dengan misalnya teknologi, lalu globalisasi dunia itu. Jadi kalau misalnya dulu cara dulu begini, sekarang bisa. Nanti kita ketinggalan oleh guru-guru muda. Dari guru-guru yang istilahnya kata orang yang sudah lama itu, lalu orang bilang senior, gitu sama. Menurut Bapak, karakter guru seperti apa sih yang harus dipertahankan dalam era globalisasi? Yang pertama itu tuh guru tuh kalau dalam sejarah itu dilingkup dan ditiru. Dia tetap melakukan yang terbaik. Meskipun dasarnya dalam waktu dia masih kecil, lalu masih kuliah, lalu misalnya karakter dia baik, tapi begitu dia masuk guru, maka semuanya berubah. Berarti itu dia harus secara dia seorang karena ini seorang guru. Lalu berikut itu juga harus ini pelajaran dari karena murid itu dari setiap ratus itu punya karakter yang berbeda. Itu dari kita juga akan berubah-ubah ini murid ini. Kita juga belajar bisa kita juga belajar kita. Kalau saya
saya begini terus, berarti saya ini bisa tidak diterima oleh siswa saya, misalnya apa yang tidak dapat misalnya kuliah dari yang apa ini kampus tidak bisa mereka tidak praktekkan 100% di lapangan. Bisa jadi berubah itu, bisa jadi dari guru yang baik, guru pembina itu yang mendidik untuk bangsa ini, negara yang maju berkembang yang hebat ini. Generasi kita punya nanti gurunya pun begitu, jadi guru yang sudah misalnya sudah sepuh yang saya seperti mas sepuh kalau jadi sepuh itu ya seperti tidak semudah harus begitu. Jadi kalau kita masih mau pikir sepuh ya tidak maju begitu ya. Selanjutnya, faktor apa sih yang dapat meningkatkan profesionalitas terhadap guru? Faktornya sebenarnya itu banyak hal. Yang pertama tadi kan sudah dikatakan bahwa guru terus ini apa guru tadi, guru yang baik semuanya, guru yang kita ingin maju, ingin berkembang, belajar terus. Jadi yang pertama sekarang kita itu bukan hanya buku itu, so apalagi sekarang kan dunia internet kita belajar banyak. Tapi di satu sisi juga internet itu tidak serta merta kita belajar dari situ. Ada orang yang kirim sesuatu di situ kan tidak tahu dari mana itu. Jadi kembangan dunia yang besar. Lalu di sisi lain juga banyak hal yang kita belajar dari teman-teman secara tapi kalau sudah jadi guru. Kalau faktor yang dapat menghambat profesionalitas itu seperti apa ya Pak kira-kira? Yang menghambat sebenarnya itu yang menghambat itu sekarang ini dari diri kita sendiri. Kalau dulu tidak mau berkembang, masih yang seperti saya bilang masih pakai yang zaman dulu, sudah tidak karena berkembang tidak maju. Lalu yang itu kemauan adalah dia yang bukan karena dibuang dari yang lain atau saya dari sendiri. Jadi kalau dia apalagi kalau kita bercita-cita seperti Mas dan Pak sudah jurusan keguruan kan? Iya. Jadi guru itu hebat sekali. Jarang sekali orang yang bisa dia di keguruan, kalau tidak jadi guru. Guru itu adalah pilihan semua yang kita pilih berarti pilihan yang baik. Dengan harus jalan ini. Yang tentunya juga ya untuk siswa juga tadi. Jadi kalau tidak punya kemauan, tidak punya semangat, tidak mau belajar dari kelemahan atau tidak mau belajar dari sejarah atau tidak mau dikritiki oleh orang lain, ya yang guru itu tetap di situ terus. Pertanyaan terakhir ini, bagaimana cara meningkatkan profesional guru pada pembelajaran seperti matematika? Guru yang baik itu harus dapat. Ya. Kedua, siswa yang kita hadapi itu kan bermacam-macam. Misalnya ketika kalau dulu dua teman dua itu sebenarnya empat, mau tidak mau harus empat, harus apa? Tapi sekarang anak-anak itu mereka hanya lihat di internet, tidak belajar. Mana empat ini? Begitu. Lalu banyak lagi. Mari kita belajar. Ada guru yang hanya tahu belajar tapi tidak didiskriminasi. Sebenarnya banyak hal yang dilakukan bersama guru. Terus bagaimana buat soal, bagaimana buat siswa kita menyenangkan di dalam kelas, tidak hanya dulu depan berdiri terus lalu simak dulu, atau sebaliknya dulu dari jam 7 sampai jam 2 duduk terus. Padahal kalau mau dipikirkan misalnya bahasa Inggris misalnya kan
40 menit, 1 jam. Ya mereka dapat mungkin sekian menit saja. Iya. Jadi lebih banyak berdiri, duduk, tidur dan segala macam. Jadi kita itu betul waktu secara kelas itu. Soal mereka mengerti dan tidak mengerti kan apa maksudnya? Kita boleh baca sekarang, tapi dalam pikiran mereka ini bagi saya berarti ketika nanti coba saya waktu itu betul apa yang dikatakan oleh saya. Nanti akan dialami. Oh iya. Jadi itu tadi sedikit pertanyaan dari saya untuk Bapak. Terima kasih ya Pak karena telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Dan akhir kata selamat siang. Semoga sukses ya.